Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Di mana pada video kali ini kita akan membahas tips dan trik dalam mengamankan perangkat mikrotik yang kita miliki. Mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Oke, sebelum kita mulai video ini, saya selalu ngingetin nih, agar kalian jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa untuk mengklik gambar loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi tentang materi terbaru dari channel ini. Oke, nah seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua perangkat jaringan memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Dan pasti ada aja nih, celah yang dapat digunakan oleh seseorang untuk dapat mengendalikan perangkat jaringan tersebut. Bahkan ada juga yang meminta bayaran kepada kita agar kita dapat meremot kembali perangkat yang sudah terpasang. Beberapa waktu yang lalu, sekitar tahun 2018, perangkat mikrotik pernah kejadian nih, di mana setiap perangkat mikrotik yang terhubung ke dalam jaringan dapat dibobol username serta password yang digunakan untuk meremot perangkat mikrotik. Hal ini dikarenakan ketika kita meremot perangkat tersebut dengan menggunakan aplikasi Winbox, di mana Winbox akan mengirimkan sebuah authentication ke dalam perangkat mikrotik. Dan paket yang dikirim ini dapat terlihat walaupun terdapat beberapa perubahan dari setiap byte yang dikirim. Dan dari sinilah kita bisa melakukan modifikasi dengan melakukan serangan berulang-ulang gitu ya. Nah, maka kita bisa masuk ke dalam router tanpa harus menggunakan autentikasi. Nah, teknik ini yang disebut dengan teknik vulnerability. Di sini kita tidak melakukan teknik hacking ya, tapi kita akan mencoba untuk mengamankan router mikrotik yang kita miliki dari serangan teknik tersebut. Nah, lalu bagaimana cara menanganinya? Let's go, kita config. Oke, tips yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah teknik dasarnya. Yaitu jangan sekali-kali kalian melakukan konfigurasi terhadap perangkat mikrotik yang baru kalian beli sambil terkoneksi ke dalam jaringan internet ataupun jaringan lokal. Hal ini dikarenakan konfigurasi yang ada di dalam perangkat tersebut masih dalam keadaan default. Yang artinya perangkat mikrotik ini belum memiliki password yang digunakan untuk mengakses perangkat tersebut. Maka dari itu ketika kita melakukan konfigurasi, jangan sekali-kali perangkat tersebut langsung terkoneksi ke dalam jaringan internet. Ya kita kan nggak pernah tahu ya, pasti ada aja seseorang di dalam jaringan kita yang sedang melakukan scanning terhadap perangkat-perangkat yang terhubung ke dalam jaringan tersebut. Jadi saran saya ketika melakukan konfigurasi perangkat baru, lebih baik tidak terkoneksi ke dalam jaringan internet. Jadi cukup perangkat mikrotik dan komputer remote saja yang terhubung untuk mengurangi resiko yang terjadi. Oke, untuk tips selanjutnya di sini kita remote dulu ya perangkat mikrotik yang kita miliki. Dan di sini kalian boleh menggunakan perangkat emulator ya. Jika kalian lupa cara melakukan konfigurasinya, kalian bisa melihat tutorial di sebelah sini. Nah, untuk melakukan remote terhadap perangkat mikrotik yang baru kalian beli, ya pertama pastikan bahwa adapter yang kalian gunakan itu sudah tercolok ke dalam aliran listrik gitu ya. Nah, kemudian yang perangkat yang kalian beli, kebetulan di sini yang saya gunakan adalah perangkat langsung, dan di sini yang saya beli itu yang saya gunakan itu adalah hub AC Lite jenisnya. Kemudian tipenya adalah RB952UI. Gitu ya. Dan di sini untuk jenis mikrotiknya itu banyak banget ya, tergantung dari penggunaan kalian. Kalian mau menggunakan yang mana gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian colokan adapter powernya ke dalam port yang ada tulisan adapternya gitu ya, yang ada tulisan powernya. Nah, ini kalian colokan seperti ini. Kemudian untuk melakukan remote-nya kalian colokan di port 2 gitu ya, karena defaultnya dari perangkat mikrotik ini ketika kita baru saja membelinya itu adalah port konfigurasinya ada di port 2 gitu ya. Jadi jangan menggunakan port 1 gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah colokan dan baru kalian colokan ke dalam komputer kalian atau ke dalam laptop kalian gitu ya. Nah, kalau misalnya udah baru kita melakukan remote, dan untuk melakukan remote di sini pastikan bahwa komputer kalian sudah terkonfigurasi IP address gitu ya. Jadi syaratnya harus menggunakan IP address gitu. Nah, kalian buka bagian konfigurasi IP addressnya di komputer kalian atau di laptop kalian. Kemudian pilih di bagian change adapter option.
Kemudian kalian pilih interface yang kalian gunakan. Nah, karena kita meremotnya dengan menggunakan kabel, berarti interface yang digunakan adalah interface LAN. Jadi kalian klik di bagian interface LAN-nya, kemudian kalian pilih properties. Setelah itu kalian pilih di bagian Internet Protocol version 4. Karena yang kita gunakan untuk melakukan remote itu menggunakan IPv4 gitu ya. Jadi kalian double klik, kemudian kalian pilih di bagian use the following IP address. Kebetulan di sini saya sudah setting IP address-nya ya. Nah, di sini kalian gunakan IP address default-nya dari si mikrotiknya gitu ya. Nah, IP address default-nya atau IP network-nya itu adalah 192.168.88.0/24 gitu ya. Berarti kalian gunakan IP dari 2 sampai 254 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, misalnya di sini saya gunakan yaitu adalah IP-nya 88.2. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik OK. Kemudian setelah itu baru kalian melakukan remote. Dan di sini pastikan bahwa kalian sudah mendownload aplikasi Winbox-nya, gitu ya, jangan sampai salah. Nah, kalau misalnya udah, baru kalian jalankan aplikasi Winbox-nya, dan di sini kalian harus pastikan ya bahwa perangkat mikrotik kalian itu sudah terhubung ke dalam aplikasi Winbox-nya. Nah, di sini kalian bisa melihatnya di bagian bawahnya sebelah sini ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat terdapat MAC address serta IP address dari perangkat mikrotik yang kita miliki, gitu ya. Nah, untuk melakukan remote-nya di sini ada dua cara, yaitu baik menggunakan MAC address ataupun IP address. Nah, kalau misalnya kalian sudah satu segmen di bagian IP remote-nya, maka kalian bisa menggunakan IP address gitu ya. Jadi IP address-nya harus satu segmen. Dan kalau misalnya komputer kalian tidak memiliki IP address yang tidak satu segmen dengan si mikrotiknya, perangkat mikrotik kita, nah kalian bisa menggunakan MAC address gitu ya. Dan di sini kalian harus tetap menggunakan settingan IP address statik di komputer kalian. Karena kalau misalnya kalian menggunakan DHCP, maka tentu aja perangkat kalian akan tidak muncul di aplikasi Winbox-nya gitu ya. Jadi kalian harus gunakan IP address tersebut gitu. Nah, di sini misalnya saya akan melakukan remote dengan menggunakan MAC address. Jadi kalian klik di bagian MAC address-nya, kemudian kalian pilih connect gitu ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini untuk konfigurasi awalnya pasti ada tulisan di bagian awalnya itu adalah router OS default configuration gitu ya. Nah, di sini ini adalah pengaturan default dari perangkat mikrotik ketika kita melakukan pembelian gitu ya. Ketika perangkat ini masih dalam keadaan baru. Jadi di dalamnya masih ada perangkatnya, masih ada konfigurasinya gitu ya. Nah, ini kalian klik OK aja. Nah, setelah melakukan remote, maka langkah selanjutnya adalah kita harus mereset konfigurasi default dari perangkat ini ya. Jadi setiap perangkat yang kalian beli terdapat pengaturan default dari pabriknya. Dan ini harus kalian hapus dikarenakan kita harus melakukan konfigurasinya satu persatu. Jadi jangan sekali-kali kalian menggunakan konfigurasi default dari bawaan perangkat. Dan ini nggak cuman di perangkat mikrotik aja ya, tapi semua perangkat jaringan harus dihapus konfigurasi defaultnya. Nah, caranya kalian klik di bagian menu sistem, kemudian pilih reset configuration. Nah, kemudian di bagian sebelah sini, ini kalian pilih yang no default configuration. Artinya kita akan melakukan reset tanpa menggunakan pengaturan default dari bawaan pabriknya gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau menggunakan pengaturan defaultnya ya berarti kalian unchecklist di bagian no defaultnya. Kemudian baru kalian klik reset configuration. Nah, karena di sini kita mau menghapus semua konfigurasi yang ada, konfigurasi bawaan dari pabriknya, ya berarti kalian klik di bagian no default configuration. Nah, kemudian kalian klik di bagian reset configuration. Nanti ada sebuah notifikasi di sini untuk memastikan apakah benar kita akan melakukan reset terhadap perangkat mikrotik. Nah, ini kalian klik yes aja gitu ya. Nah, kemudian kita tunggu sampai si perangkat ini melakukan reset gitu ya, melakukan boot ulang gitu. Dan di sini kita tunggu sampai bootnya ini selesai. Oke, kalau misalnya udah seperti ini, maka langkah selanjutnya ya kalian klik di bagian reconnect aja ya. Nanti dia akan masuk kembali ke perangkat mikrotik kita gitu. Dan di sini untuk memastikan apakah perangkat mikrotik kita ini sudah terreset dengan baik atau enggak, ya kalian tinggal klik di bagian, kalian buka Winbox saja kembali, kalian close, kemudian kalian buka Winbox.
Dan di sini pastikan bahwa IP address yang ada di tampilan Winbox ini dalam keadaan terreset gitu ya. Kalian bisa melihatnya dengan tulisan di sini yaitu adalah 0.0.0.0 gitu. Nah, kalau misalnya udah seperti ini berarti dia sudah terreset gitu ya. Oke, kalau misalnya udah berarti di sini kita nggak bisa melakukan remote dengan menggunakan IP address. Berarti kita hanya bisa menggunakan MAC address. Berarti klik di bagian MAC address-nya, kemudian kalian klik connect gitu. Nah, kemudian setelah di reset, di sini kita lakukan konfigurasi identitas ya, atau identity dari perangkat ini ya. Ya, fungsinya agar kita tidak salah dalam melakukan konfigurasi terhadap perangkat tersebut. Jika perangkat yang kita miliki di dalam jaringan itu ada banyak gitu ya, nggak cuma satu aja. Nah, caranya kalian klik di bagian sistem, kemudian pilih di bagian identity, gitu ya. Nah, kemudian kalian ganti namanya. Misalnya di sini saya ganti namanya jadi RB Strip Gateway misalnya. Gitu ya. Nah, untuk penamaan ini sangat penting banget ya, jangan sampai lupa. Nah, kalau misalnya udah kalian klik apply, kemudian kalian klik OK. Nah, di sini pastikan bahwa di bagian tampilan paling atas ini sudah berubah jadi RB Strip Gateway ya. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, maka setelah itu kita lakukan konfigurasi IP address pada perangkat MikroTik kita. Nah, untuk tips yang kedua, nah di sini kalian harus memisahkan antara interface yang terhubung ke dalam jaringan internet, komputer klien, dan yang paling penting yaitu adalah interface khusus yang digunakan untuk melakukan remote gitu terhadap perangkat MikroTik yang kita miliki. Misalnya di sini interface yang akan digunakan untuk remote itu adalah interface Ether 5. Berarti kita lakukan konfigurasi IP address pada interface tersebut terlebih dahulu. Nah, caranya kalian klik di bagian IP, kemudian pilih address, kemudian kalian klik tanda plusnya. Nah, kemudian kalian masukkan IP address di bagian addressnya gitu ya. Nah, misalnya di sini IP address untuk melakukan remote yaitu adalah 192.168.100 misalnya .1. Kemudian jangan lupa di bagian akhirnya kalian gunakan slash yaitu adalah 24 gitu. Nah, kemudian di bagian interface-nya ini kita ganti jadi interface Ether 5 gitu ya. Jadi kalian klik di bagian Ether 5-nya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik apply, kemudian OK. Dan pastikan di sini bahwa dia sudah mendapatkan IP address-nya, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah seperti ini ya berarti kita harus memindahkan port yang ada di perangkat kita, gitu ya. Kalau misalnya kalian menggunakan emulator ya berarti kalian harus pindahkan ke bagian interface Ether 5-nya, gitu. Oke. Nah, kemudian kalian pindahkan, di sini saya pindahkan ke port 5 di bagian paling ujung. Jadi di sini port 1, 2, 3, 4 dan ini yang terakhir adalah port 5. Kemudian baru kita melakukan remote ulang gitu ya. Oke, nah ini kita close aja. Oke, nah kemudian kita setting IP address-nya lagi gitu ya. Nah, ini kalian setting IP address-nya. Kemudian klik di bagian change adapter option, pilih interface LAN, kemudian pilih properties. Setelah itu pilih di bagian internet protocol version 4. Nah, kemudian kita ganti jadi misalnya di sini IP untuk melakukan remote-nya itu adalah 100.115 misalnya. Gitu ya. Oke, kalau misalnya udah kalian klik OK. Kalian close semuanya, baru kalian melakukan remote gitu ya. Nah, di sini karena kita sudah satu segmen ya berarti kita remote-nya dengan menggunakan IP address gitu. Jadi kalian klik di bagian IP address-nya. Oke, kalau misalnya udah kalian klik connect. Gitu. Jadi tampilannya seperti ini. Gitu ya. Jadi kita tidak melakukan remote dengan menggunakan MAC address. Oke, untuk tips yang ketiga yaitu adalah mengganti username admin dengan user yang baru. Karena username admin ini udah umum banget ya digunakan oleh setiap perangkat. Dan ini bisa mempermudah seseorang untuk menebak username yang digunakan sama perangkat kita. Jadi saran saya, kita harus mengganti username ini dengan username yang lain. Nah, caranya untuk menggantinya yaitu adalah kalian klik di bagian sistem, kemudian pilih user, gitu ya. Nah, di sini secara default pengaturan dari si MikroTiknya itu usernya adalah admin dengan status grupnya itu adalah full. Artinya bahwa user ini dapat melakukan konfigurasi yang ada di dalam perangkat MikroTik kita. Dan ini kita harus ganti, gitu ya. Nah, caranya kalian harus menambahkan user baru, kalian klik di bagian tanda plusnya atau add, kemudian kalian masukkan namanya. Misalnya di sini saya masukkan nama usernya adalah SMK TKJ misalnya.
Kemudian grupnya, nah grupnya ini ada 3 jenis, ada read, ada full, ada write. Artinya di setiap masing-masing grup ini punya kapasitasnya tersendiri-sendiri. Kalau misalnya full ya berarti sama seperti admin, dapat melakukan konfigurasi dan segala macamnya. Nah, kalau misalnya read berarti dia hanya bisa membaca konfigurasi dan tidak bisa melakukan konfigurasi terhadap perangkat mikrotik kita. Jadi dia hanya sebatas melihat aja. Nah, kalau misalnya write, nah kalau misalnya di sini write ini punya fitur tersendiri gitu. Hanya beberapa yang bisa dikonfigurasi dan yang lainnya tidak bisa melakukan konfigurasi. Dan untuk melihatnya apa saja yang bisa dilakukan, kalian bisa lihat di bagian grupnya. Nah, ini kalian tinggal double klik aja. Kalau misalnya kita lihat di sini, police-nya itu berarti dia bisa melakukan konfigurasi keseluruhan atau semuanya. Nah, itu adanya di grup full. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian read-nya, ini hanya ada beberapa yang di checklist. Artinya ya hanya ada beberapa yang bisa dibaca aja, tapi tidak bisa melakukan konfigurasi seperti write ini, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya di bagian write, ya berarti dia bisa melakukan konfigurasi semua yang ada, tapi dia tidak bisa menerapkan police dan FTP serta dude. Dude ini fungsinya untuk melakukan monitoring ya terhadap perangkat mikrotik. Gitu. Nah, karena di sini kita mau membuat user untuk menggantikan sistem adminnya, maka kalian klik tanda plusnya. Kemudian di sini saya masukkan lagi ya usernya, yaitu adalah smktkj. Kemudian, smktkj, tkj ya. Kemudian di bagian grupnya ini kita ganti jadi full, gitu ya. Ini ganti jadi full. Kemudian passwordnya, nah ini kalian masukkan passwordnya. Dan kalau bisa penggunaan passwordnya ini harus kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, simbol, dan angka, gitu ya. Nah misalnya di sini saya gunakan passwordnya itu adalah seperti ini, gitu ya. Oke, nah kalau misalnya udah kalian tinggal klik apply, kemudian kalian klik OK. Gitu. Nanti di sini akan muncul username baru yaitu adalah smktkj dengan grupnya yaitu adalah full. Nah, kemudian untuk username admin, ini kita disable aja gitu ya. Karena ya username admin ini udah umum banget gitu digunakan dan ini gampang banget ditebak sama seseorang yang akan melakukan scanning terhadap jaringan kita. Jadi di sini kita disable aja. Nah, agar lebih secure lagi, kita bisa memanfaatkan yang namanya allow address. Nah, fungsinya adalah untuk memperbolehkan IP address ataupun IP network yang terdaftar pada user ini dapat melakukan remote terhadap perangkat yang kita miliki. Nah, pada allow address ini, kita bisa memasukkan IP address ataupun IP network yang ada di dalam komputer remote kita. Tapi di sini saya lebih menganjurkan kalian menggunakan IP komputer yang digunakan untuk melakukan remote serta konfigurasi terhadap perangkat mikrotik, gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik di bagian user yang baru aja kalian buat, kalian double klik, kemudian di bagian allow address-nya, nah ini kalian bisa masukkan IP network ataupun IP address. Tapi yang saya sarankan adalah kalian masukkan IP dari komputer remote kalian gitu. Nah, kalau misalnya kalian cek di bagian IP komputer kalian, itu kalian pastikan bahwa IP yang digunakan itu satu network gitu ya dengan perangkat mikrotik kita gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini IP address dari komputer remote kita itu adalah 115 ya, 100.115. Berarti di sini kita masukkan di dalam allow address-nya yaitu adalah 192.168.100.115 gitu. Jadi di sini kalian masukkan IP komputer remote kalian gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik apply, kemudian kalian klik OK. Oke, untuk tips yang keempat nih, yaitu adalah kita harus mendisable service yang tidak perlu dan juga mengaktifkan fitur available from. Nah, fungsinya supaya port-port yang tidak digunakan ini tidak terdeteksi oleh seseorang yang melakukan scanning port untuk melakukan teknik yang itu adalah brute force. Nah, serangan brute force ini merupakan sebuah upaya seseorang yang ingin masuk ke dalam sebuah perangkat dengan menebak username dan password yang digunakan melalui port remote yang terbuka pada perangkat mikrotik. Nah, untuk itu kita harus mendisable port-port yang tidak digunakan. Nah, caranya yaitu adalah kalian mengklik di bagian IP, kemudian kalian pilih service. Kemudian kalian disablekan port-port yang tidak perlu. Nah, di sini port-port yang tidak diperlukan dalam jaringan kita, misalnya itu adalah API, kemudian API SSL, kemudian FTP, setelah itu telnet. Ini kalian harus blok dulu ya.
Caranya ya kalian pencet tombol CTRL aja gitu ya di keyboard kalian. API, kemudian API SSL, FTP, kemudian Telnet, dan WWW gitu ya. Nah ini port ini rentan banget buat dibobol sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Jadi di sini kita disable aja, apalagi yang menggunakan Telnet nih. Telnet ini itu ketika kita melakukan remote dengan menggunakan Telnet itu gampang banget buat di-sniff gitu ya sama seseorang. Makanya di sini pastikan Telnet ini dalam keadaan tidak aktif gitu ya. Nah, cara untuk mendisable-nya kalian klik tanda silang aja. Nah, nanti statusnya dia tidak akan terlihat ya tulisannya. Jadi seperti ini. Nah, untuk lebih amannya lagi, kita harus mengganti port default yang digunakan untuk melakukan remote. Misalnya port SSH kita ganti jadi port 22. Kemudian port Winbox kita ganti jadi 8872. Nah, caranya kalian klik di bagian SSH-nya, kemudian kalian ganti di bagian portnya nih. Nah, portnya misalnya di sini tadi SSH itu adalah 22. Berarti di sini di bagian portnya kita tambahkan angka 2 di belakangnya. Kalau misalnya udah kalian klik apply kemudian oke. Nah kemudian di bagian Winbox-nya, di bagian Winbox-nya juga sama kita ganti juga. Kita ganti jadi 8872. Berarti di sini kita ganti jadi 88 kemudian 72 gitu ya. Nah kalau misalnya udah kalian klik apply kemudian kalian klik oke. Nah, untuk lebih secure-nya lagi, kita bisa menggunakan fitur available from. Nah, fungsinya digunakan untuk mengizinkan alamat IP yang didaftarkan agar dapat mengakses perangkat mikrotik. Jadi, jika ada seseorang yang menggunakan IP address di luar dari yang didaftarkan available from ini, itu tidak akan bisa mengakses perangkat mikrotik yang kita miliki. Nah, caranya kalian klik di bagian SSH ataupun Winbox gitu ya. Kalian double klik, kemudian di bagian available from-nya ini kalian bisa masukkan IP address ataupun IP network gitu ya. Nah, di sini saya sarankan available from ini kalian masukkan yaitu adalah IP address dari komputer remote kalian gitu ya. Nah, di sini IP address yang ada yang saya gunakan yang digunakan untuk melakukan remote yaitu adalah 192.168.100.115 gitu ya. Jadi kalian masukkan IP dari komputer remote kalian. Kalau misalnya udah kalian klik apply, kemudian di bagian Winbox-nya juga sama kayak gitu juga. Available from-nya kita masukkan lagi 192.168.100.115 gitu ya. Kalian klik apply, kemudian kalian klik OK. Nah, terus bagaimana cara untuk mengaksesnya jika port yang sudah dirubah gitu ya. Nah, caranya misalnya kita akan melakukan remote dengan menggunakan SSH gitu ya. Nah, untuk menggunakan SSH berarti port di sini kita menggunakan aplikasi tambahan yaitu aplikasinya adalah Putih. Jadi kalian harus download dulu aplikasi Putihnya gitu ya. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya dan di sini kalian tinggal mengakses si mikrotiknya gitu ya. Nah, IP dari mikrotik yang kita miliki itu adalah 192.168.100.1. Berarti di sini di bagian hostname-nya kalian masukkan IP-nya 192.168.100.1. Nah, kemudian di bagian portnya, ini kalian gunakan port yang sudah kalian rubah gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat port yang SSH itu yang sudah dirubah adalah 2222. Berarti di sini kita gunakan 22 dan belakangnya tambahkan angka 2-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian open gitu. Nah, di sini kalian tinggal tekan enter aja. Nah, nanti akan muncul sebuah notifikasi ya. Nah, ini kalian klik di bagian yes aja. Nanti akan muncul jadinya seperti ini gitu ya. Nah, nanti di sini kalian tinggal masukkan username, username-nya itu adalah SMKTKJ. Kemudian ini user yang kalian rubah ya sebelumnya ya. Kemudian passwordnya itu adalah password yang kalian masukkan tadi. Di sini saya passwordnya adalah seperti ini dan ini nggak akan kelihatan ya. Nah, ini kalau misalnya tekan enter aja dan nanti kalian akan masuk ke dalam perangkat mikrotik kalian gitu. Nah, kalau misalnya menggunakan Winbox Pak, kalau misalnya menggunakan Winbox gimana? Nah, kalau misalnya kalian menggunakan Winbox ya berarti kalian tinggal melakukan remote aja gitu ya. Ini kalian close dulu, kemudian kalian buka Winbox-nya. Kemudian di sini untuk melakukan remote-nya karena kita merubah port Winbox-nya, berarti di bagian connect to-nya ini kalian harus kasih tanda titik 2 gitu ya. Kemudian kalian masukkan port yang kalian rubah tadi gitu ya. Nah, portnya itu adalah 8872. Berarti di sini kalian masukkan 8872 gitu ya. Nah, kemudian loginnya, username-nya kan udah dirubah ya, bukan username admin lagi ya. Berarti kalian masukkan username yang sesuai dengan user yang kalian buat tadi gitu ya. Di sini yang saya buat itu adalah SMKTKJ, kemudian kalian masukkan passwordnya
Nah, di sini password saya itu adalah seperti ini, gitu ya. Nah, ini password yang kalian setting sebelumnya, gitu ya. Pas lagi kalian melakukan konfigurasi username dan password, gitu ya, di perangkat mikrotik kalian. Oke, nah kalau misalnya udah kalian klik connect. Nah, nanti jadi tampilannya seperti ini, gitu ya. Jadi di sini kita melakukan remote dengan menggunakan port yang bukan defaultnya, gitu ya. Portnya kita rubah jadi 8872. Jadi nanti di sini di bagian sessionnya ini akan kelihatan. Nah, biar kalian nggak repot ketika kalian melakukan remote, di sini kalian bisa melakukan save dari username dan password yang digunakan, gitu ya. Nah, caranya misalnya untuk Winbox-nya. Nah, ini kalian close dulu. Kemudian kalian klik di bagian Winbox-nya. Kemudian kalian lakukan pensavean, gitu ya. Pensavean dari port remote yang kalian gunakan, gitu ya, serta username dan passwordnya. Nah, caranya kalian tinggal klik di bagian IP address-nya, kemudian kalian masukkan port yang tadi kalian rubah, yaitu 8872. Kemudian usernya itu adalah SMKTKJ dan passwordnya kalian masukkan, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian ADD set. Nah, nanti kalian di sini akan muncul tampilan dari manage-nya, gitu ya. Nah, di sini akan tersimpan konfigurasi dari remote yang kita lakukan, gitu. Nah, untuk melakukan remote-nya ya kalian tinggal double klik aja di bagian manage, kemudian kalian double klik di bagian IP address-nya, gitu. Nanti dia akan langsung masuk ke dalam perangkat mikrotik kita, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan Winbox. Nah, kalau misalnya kita menggunakan SSH kayak gimana, gitu ya, cara untuk nge-save-nya. Nah, ini kalian buka aplikasi putihnya, kemudian kalian masukkan IP address-nya, IP address dari si router kalian ya, 100.1, kemudian portnya itu adalah 22. Nah, kemudian di bagian sini kalian save sessionnya kalian ganti. Misalnya di sini kalian masukkan adalah mikrotik remote misalnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, baru kalian klik di bagian save-nya, gitu. Jadi seperti ini. Dan di sini akan muncul tulisan mikrotik remote, gitu. Dan ketika kalian ingin menjalankannya atau ingin meremote dengan menggunakan SSH, kalian tinggal double klik aja. Dan nanti akan masuk ke dalam mikrotik yang akan kita lakukan konfigurasi menggunakan SSH, gitu ya. Oke, untuk tips yang kelima yaitu adalah kita harus menonaktifkan fungsi discovery pada perangkat kita. Nah, fungsi discovery pada perangkat mikrotik biasanya digunakan untuk menemukan perangkat lain yang terhubung ke dalam mikrotik yang kita miliki. Akan tetapi dengan aktifnya fungsi discovery ini membuat mikrotik kita juga mengirimkan informasi ke perangkat yang lainnya. Informasi yang dikirim melalui discovery ini yaitu adalah MAC address dan juga IP address. Nah, tentu saja ini akan menguntungkan seseorang yang sedang melakukan teknik hackingnya ke perangkat kita, gitu ya. Karena sudah mengetahui MAC address dan juga IP address dari perangkat kita yang dikirim melalui discovery. Nah, untuk itu kita harus menonaktifkan fungsi discovery pada perangkat mikrotik kita, yaitu dengan cara kalian klik di bagian IP, kemudian kalian pilih netboard, kemudian pilih discovery setting. Nah, di bagian ini kalian unchecklist di bagian tanda serunya ya. Ini kalian klik. Kemudian di bagian dinamiknya ini kalian ganti jadi none, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik apply, kemudian kalian klik OK. Dan ketika kita melakukan remote menggunakan Winbox dan kita klik di bagian discover-nya, maka perangkat kita itu tidak akan muncul, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita coba melakukan remote, gitu ya, di bagian netboard-nya ini ketika kita refresh ini nggak akan muncul, gitu ya. Karena apa? Karena discovery-nya ini tidak kita aktifkan, gitu. Jadi di sini kalian harus memasukkan IP address-nya secara manual, gitu. Nah, karena kita sudah save hasil konfigurasi sebelumnya, nah berarti kalian tinggal klik di bagian manage saja, gitu ya. Nah, ini kalian tinggal double klik. Nanti kita akan masuk kembali ke perangkat mikrotik yang kita miliki. Jadi di sini sebelum kita menonaktifkan fungsi discovery-nya, kita harus menyimpan IP address, username, serta password yang digunakan untuk meremote. Seperti yang kita lakukan pada tips yang keempat ya. Oke? Nah, untuk tips yang terakhir nih, tips yang keenam, yaitu adalah kita harus menonaktifkan yang namanya MAC server. Jadi fungsi dari MAC server ini yaitu adalah mengizinkan komputer manapun di dalam jaringan dapat memasuki ke dalam perangkat mikrotik kita dengan menggunakan MAC address. Dan tentunya ini hanya bisa dilakukan pada aplikasi Winbox. Karena seperti yang kita ketahui, untuk dapat login ke dalam perangkat mikrotik menggunakan Winbox, itu ada dua cara.
yaitu menggunakan MAC address dan juga IP address. Jadi jika MAC server ini masih aktif dan ada seseorang yang sudah menyimpan MAC address dari perangkat mikrotik kita, maka semua tips yang dilakukan itu akan sia-sia. Karena MAC address ini berjalan pada layer 2, sedangkan IP address terletak pada layer 3. Dan konfigurasi yang kita lakukan selama ini yang sebelumnya itu berjalan di layar 3 aja. Nah, cara untuk menonaktifkan fungsi dari MAC server yaitu adalah kalian klik di bagian tools, kemudian pilih MAC server. Nah, di sini kalian harus menonaktifkan fungsi MAC telnet dan MAC winbox ya. Nah, di sini kalian klik di bagian MAC telnet servernya ya. Kemudian di bagian allow interface listnya, ini kalian ganti jadi none. Kemudian klik apply, kemudian OK, dan di bagian winbox-nya juga sama, kayak gitu juga. Gitu ya, kalian pilih none, gitu. Nah, kalau misalnya udah di bagian MAC ping-nya, ini juga harus kalian nonaktifkan, gitu ya. Nah, ini kalian klik di bagian MAC ping servernya, kemudian unchecklist di bagian MAC ping server enable-nya, gitu ya. Ini kalian unchecklist, kemudian kalian klik apply, kemudian OK. Oke, kalau misalnya udah, maka di sini kita akan melakukan percobaan dengan melakukan remote terhadap perangkat mikrotik kita menggunakan MAC address gitu ya. Nah, karena discover kita sudah kita nonaktifkan, berarti kita tidak bisa melihat MAC address-nya gitu ya. Nah, di sini kalian bisa melihat MAC address-nya di perangkat mikrotik kalian yang sudah kalian remote, yaitu kalian klik di bagian interface. Kemudian kalian klik di bagian Ether 5 gitu ya, yang sedang kalian remote. Kemudian di sini ada tulisan MAC address-nya. Nah, ini kalian copy gitu ya. Ini kalian copy. Kemudian ini di close aja dan baru kita melakukan remote terhadap perangkat mikrotik kita gitu ya. Nah, di sini kita remote menggunakan kita coba menggunakan MAC address ya. Berarti di sini connect to-nya kita ganti dengan MAC address yang baru aja kita kopikan gitu. Nah, seharusnya kalau misalnya kita MAC telnet sama MAC servernya ini masih dalam keadaan aktif, ya berarti kita bisa meremotnya dengan menggunakan MAC address gitu. Dan karena kita sudah menonaktifkan, maka ketika kita klik connect dengan menggunakan MAC address, itu tidak akan bisa terkoneksi. Dan di sini pasti akan ada pesan errornya bahwa kita tidak bisa melakukan remote terhadap perangkat mikrotik kita menggunakan MAC address gitu. Jadi di sini hanya bisa menggunakan IP address dan IP address-nya yang sudah terdaftar ke dalam perangkat mikrotik kita, yaitu IP address dari komputer remote kita gitu, yaitu 192.168.100.155. Jadi kalau misalnya kita menggunakan IP yang berbeda, misalnya di sini kita coba ya. Kalau misalnya kita menggunakan IP yang berbeda jadinya seperti apa? Nah, ini kalau misalnya kita ganti ya IP remote kita. Misalnya di sini IP-nya itu adalah 100 misalnya. Kemudian kita coba melakukan remote dengan menggunakan konfigurasi yang kita lakukan di sini gitu ya. Kita remote, kita double klik dan di sini dia tidak akan bisa login gitu. Jadi IP address-nya, IP remote-nya itu harus sama dengan IP available from yang kita setting di dalam perangkat mikrotik kita gitu. Dan di sini berarti perangkat mikrotik kita sudah secure atau sudah aman. Jika tips ini sudah kalian terapkan pada perangkat kalian, baru kalian bisa pasang perangkat mikrotik kalian ke dalam jaringan publik. Dan baru kalian melakukan konfigurasi lainnya menggunakan port interface khusus yang digunakan untuk melakukan remote terhadap perangkat mikrotik yang kalian miliki. Nah, kalau misalnya ada penyampaian saya yang salah atau ada yang mau nambahin atau bahkan mau bahas sesuatu tentang materi yang lain, silakan kalian komen di video ini ya. Seperti biasa kita coba untuk diskusi bareng. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.